Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 461 Hal-hal lama. Setelah energi internal Ye Yan disesuaikan, semangat Tuan Ye meningkat secara signifikan. Dengan bantuan Ye Yunlan, dia duduk, bersandar di kepala tempat tidur, dan menghela nafas dengan nyaman. Tulangku berkarat setelah berbaring di sana begitu lama. Bagaimana kalau kamu memberiku lebih banyak lagi agar aku bisa keluar jalan-jalan? Mulut Ye Yan bergerak-gerak. Mengapa dia merasa lelaki tua di depannya itu tampak agak tidak senonoh? Dalam imajinasinya, bukankah Tuan Ye orang kuat yang sendirian membangun keluarga Ye menjadi keluarga paling kaya di Haicheng, harus menjadi orang yang sangat serius. Energi batin saya hanya dapat meringankan kondisi fisik Anda. Tetapi untuk mencapai hasil yang lebih baik, Anda perlu bekerja sama dengan akupuntur. Kata Ye Yan. Tuan Ye menunjukkan sedikit keterkejutan. Jadi, Anda benar-benar bisa melakukannya. Kondisi fisik saya telah diperiksa oleh para ahli asing terkemuka, serta oleh tokoh-tokoh terkemuka di bidang medis Tiongkok. Mereka semua menyimpulkan bahwa akhir hidup saya sudah dekat dan tidak ada yang dapat saya lakukan untuk menyelamatkan diri. Anda sebenarnya mengatakan kepada saya bahwa Anda telah sebuah solusi. Meskipun nadanya bertanya-tanya, tidak ada tanda-tanda keraguan atau ketidakpercayaan. Saat dia berbicara, Tuan Ye melirik ke arah Ye Yunlan dan merasa senang saat dia melihat bahwa dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Gadis sialan, kamu sudah mengetahui ini. Ya, pertama kali aku membawa adikku ke sini, dia memberitahuku. Ye Yunlan mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ye mengarahkan jarinya ke arahnya, tampak tak berdaya. Ye Yan melihat interaksi antara kakek dan anak perempuan mereka dan hatinya sedikit tersentuh. Jika Nyonya Xie tua dapat memperlakukan Xie Jing seperlima dan juga Tuan Ye, maka keluarga Xie tidak akan hanya menjadi keluarga kelas 3 karena perselisihan internal. Baiklah kakek, kamu sangat ingin menemukan adikmu. Tapi sekarang kamu meninggalkannya sendirian. Tuan Ye tersenyum tak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Baru saat dia melihat Ye Yan, barulah dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa menghadapi cucunya yang telah mengembara selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, saya mengubah topik sekarang hanya untuk bersantai dan memilah pikiran saya. Tuan Ye menghela nafas dan memandang Ye Yan, kamu sangat mirip dengan ayahmu. Orang tua itu mengatakan ini lagi. Ye Yan tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa memilih diam. Awalnya, aku mengira hidupmu tidak akan begitu baik tahun-tahun ini, apalagi mengetahui bahwa kamu telah menjadi menantu orang lain. Itu membuatku semakin berpikir begitu. Tapi barusan, aku menyadari bahwa aku salah. Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan pernah mengalami kehidupan yang buruk kemanapun kamu pergi. Ketika Tuan Ye berbicara, dia tersenyum sedikit pahit. Ye Yan mengangkat alisnya sedikit. Kalau begitu, kamu salah. Kehidupan cucumu sebelumnya sungguh tidak memuaskan. Ia tidak lupa bahwa alasan mengapa ia terlahir kembali di tubuh ini justru karena pemilik aslinya tidak tahan hidup dipandang rendah oleh orang lain dan memilih untuk bunuh diri. Oleh karena itu, Ye Yan tidak bisa membiarkan pemilik aslinya menderita ketidakadilan hanya karena dia baik-baik saja. Tentu saja, Tuan Ye tidak bisa membayangkan hal aneh seperti meminjam mayat untuk mengembalikan jiwa. Dia hanya mengira Ye Yan sedang membicarakan dirinya sendiri, dan dia mengatakan ini untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan kebenciannya. Tetapi orang tua itu tidak berpikir hal itu tidak boleh dilakukan. Oke, daripada membicarakan hal ini,
kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi saat itu? Dia sebenarnya tidak memiliki keluhan atau dendam. Tapi karena dia telah mengambil alih tubuh ini, dia setidaknya harus menjelaskan pengalaman hidupnya kepada pemilik aslinya, yang merupakan penjelasan kepadanya. Tuan Ye memasang ekspresi sedih di wajahnya, dan saat dia hendak berbicara, Ye Yunlan berdiri. Kakek, kamu dan kakek nenekmu harus membicarakan beberapa hal sendirian. Aku akan keluar dulu, katanya dengan tenang. Setelah berbicara, Ye Yunlan keluar tanpa menunggu Tuan Ye dan Ye Yan menolak. Ye Yan mengerutkan keningnya dengan agak aneh. Entah kenapa, Ye Yunlan bertingkah aneh sejak ada kabar bahwa Tuan Ye sudah sadar. Ini seperti seseorang tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Pada saat ini, Tuan Ye melihat ke belakang Ye Yunlan dan berkata dengan sakit kepala, gadis ini pandai dalam segala hal, tapi dia bisa terlibat dalam hal semacam ini. Jadi ini sangat serius, benar-benar memusingkan. Jadi, Kak, kenapa dia seperti ini? Ye Yan mau tidak mau bertanya. Lumayan, sepertinya kalian berdua cukup rukun. Tuan Ye menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, sebelum Ye Yan yang matanya berkedut bisa berbicara, lelaki tua itu berkata dengan ringan, gadis Lan memang seperti ini karena dia sebenarnya adalah cucu angkatku. Tidak ada hubungan darah antara kamu dan aku. Sejujurnya, meskipun Ye Yan sudah menebak sebelumnya, dia hanya bisa menebak apakah Ye Yunlan pernah berinteraksi dengannya ketika dia masih kecil. Namun dia tidak pernah menyangka kalau adiknya benar-benar diadopsi oleh Tuan Ye. Sepertinya cerita ini akan cukup panjang, Ye Yan berkata perlahan setelah pulih dari keterkejutannya. Tuan Ye bergerak untuk membuat dirinya lebih nyaman, lalu perlahan berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ayah dan ibumu? Tidak banyak orang yang tahu apa yang terjadi saat itu, jadi aku hanya tahu kalau ayahku meninggal karena kecelakaan. Saat dia menyebut kata, ayahku, nadanya masih sedikit kaku. Tuan Ye tidak memperhatikan, dengan tatapan kenangan di matanya. Ayahmu, Ye Changxuan, adalah putra keduaku. Saat itu, kakak laki-laki tertuanya diplot dan meninggal secara tragis. Aku menaruh semua harapanku padanya. Dia memenuhi harapan saya. Dia telah menjadi pemimpin generasi muda di Haicheng di usia muda. Awalnya, aku sangat puas dengan segala hal tentang dia. Aku tahu bahwa dia jatuh cinta dengan seorang gadis dari latar belakang yang sangat biasa, ibumu, Ling Sui. Ketika Tuan Ye mengatakan ini, dia menutup matanya sedikit. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Kamu pasti tidak setuju, itukah sebabnya ibu dan ayahku diam-diam memilikiku? Tuan Ye menunjukkan senyuman yang bercampur dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit. Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan? Saat itu, saya hanya memikirkan fondasi keluarga Ye. Pernikahan ayahmu sangat berharga bagi saya saat itu. Bagaimana bolehkah aku membiarkan dia menyia-nyiakannya seperti ini? Nilai sampah. Kalian keluarga-keluarga berpangkat tinggi ternyata memiliki gagasan serupa, kata Ye Yan sambil mengejek. Meskipun Ye Changxuan bukan ayahnya, dia tetap merasa marah saat mendengar ini. Seolah-olah jejak kebencian terakhir dari pemilik aslinya masih tertinggal di tubuhnya. Tuan Ye merasakan nada dinginnya, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya. Ya, demi keluarganya, semua orang adalah korban yang bisa dimanfaatkan. Inilah yang saya pikirkan saat itu, waktu. Bab 462. Apakah kamu memiliki kebencian di hatimu? Ye Yan bisa mendengar nada mencela diri sendiri dalam nada bicara Tuan Ye. Lalu apa?
dia hanya bertanya tanpa berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, ini sangat sederhana. Ayahmu memberitahuku bahwa dia dan ibumu, Ling Sui, memiliki pernikahan pribadi seumur hidup. Aku sangat marah dan mengancam ayahmu. Jika kamu tidak mengirim wanita ini pergi, maka aku akan membunuh dia. Tuan Ye memejamkan mata, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengucapkan setiap kata. Ayahmu tidak punya pilihan selain mengirim ibumu pergi. Tetapi pada saat itu, aku tidak tahu bahwa Ling Sui sedang hamil. Ayahmu takut aku akan menyakiti Ling Sui demi anak ini, jadi dia merahasiakannya. Ye Yan mengangkat alisnya, jadi, kamu mungkin tidak tahu keberadaannya. Tuan Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Ayahmu sangat berhati-hati. Dia bahkan tidak menempatkan Ling Sui di Haicheng. Sebaliknya, dia mengirimkannya ke Dongling dan menyerahkannya kepada sebuah keluarga kecil yang mewarisi kebaikannya di tahun-tahun awal. Orang tua itu menatap Ye Yan dalam-dalam dan berkata-kata demi kata, itu keluarga Xie. Ye Yan tercengang. Tak heran, ia selalu merasa keputusan Tuan Xie saat itu agak aneh. Kalaupun ketemu menantu, tetap bisa memilih. Kenapa harus punya sampah seperti pemilik aslinya? Tampaknya Tuan Xie sudah lama mengetahui identitas pemilik aslinya, tetapi dia tidak berani memberitahunya dengan jelas, jadi dia meminta Xie Jing untuk tinggal bersamanya sambil mengatur agar dia menikah dengan istrinya. Rencana awal ayahmu adalah mengambil ibumu kembali ketika dia memperoleh kekuasaan. Tapi dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan pesawat. Tuan Ye tersedak saat mengatakan ini, tentu saja, bahkan setelah bertahun-tahun, rasa sakit karena kehilangan putranya masih sulit diterimanya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Jadi, kamu tidak perlu marah pada hantu tua dari keluarga Xie yang memanfaatkanmu. Saat itu, ayahmu sudah tiada. Tetapi lelaki tua dari keluarga Xie tetap merawat ibumu dengan baik. Bahkan ketika ibumu sakit parah, dia menghabiskan lebih dari 10 juta untuk merawat ibumu, dan bahkan membiarkanmu belajar keterampilan yang begitu besar. Tuan Ye secara alami dapat memikirkan pemikiran asli Tuan Xie. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa jiwa cucunya yang ada di hadapannya adalah milik orang lain. Oleh karena itu, dia secara alami percaya bahwa kemampuan Ye Yan saat ini tidak dapat dipisahkan dari Tuan Xie. Namun, Ye Yan tahu bahwa apa yang dia ketahui tidak ada hubungannya dengan Tuan Xie. Kamu salah, yang aku tahu adalah apa yang aku pelajari sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Xie. Ye Yan menggelengkan kepalanya dengan tenang, lalu menunjukkan senyuman mengejek. Tapi itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya. Tuan Xie, itu harus dianggap sebagai bujukan. Jika bukan karena pengaturan Tuan Xie, Ye Yan yang asli tidak akan begitu diejek. Dan dia tidak akan bunuh diri. Bahkan jika dia meminjam mayatnya dan menghidupkannya kembali, dia tidak akan merasukinya. Itu saja, Ye Yan dapat melihat dengan jelas bahwa Tuan Xie mungkin tidak mempunyai niat baik. Kalau tidak, selama dia menggunakan makanan ringan, Ye Yan yang asli tidak akan menjadi sampah yang tidak berguna. Namun, Tuan Xie sudah pergi dan tidak ada gunanya membicarakannya, jadi Ye Yan tidak menjelaskan terlalu banyak. Tapi Tuan Ye sangat berpengalaman sehingga dia langsung menebak apa yang sedang terjadi, dan rasa dingin muncul di matanya. Begitukah, keluarga Xie? Jangan melakukan hal yang tidak perlu. Aku sudah membereskan masalah keluarga Xie. Dia mendengar sedikit niat membunuh dalam nada suara lelaki tua itu, jadi dia mengatakan ini. Tuan Ye meliriknya,
Kenapa? Kamu masih takut aku akan menyakiti istrimu? Jangan khawatir. Sebelumnya, aku pikir kamu akan tersinggung oleh keluarga Xie. Sekarang kamu mampu, kamu tidak akan menderita kerugian. Jadi aku tidak perlu campur tangan. Ye Yan mengangguk tanpa komitmen. Tuan Ye memandangnya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak membenciku? Apa? Ye Yan tertegun, jika bukan karena perbuatanku, maka kamu akan menjadi tuan muda keluarga Ye, dan mungkin pewaris keluarga Ye. Tetapi sekarang, Anda hanya dapat kembali dengan reputasi sebagai anak haram, dan satu-satunya uang yang dapat Anda peroleh mungkin hanyalah sejumlah kompensasi finansial. Jadi, kamu tidak membenciku? Tuan Ye bertanya dengan pandangan yang dalam. Ye Yan membalikkan bangku dan duduk dengan tenang berkata, Aku tidak bisa memberimu jawaban itu. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak peduli dengan properti keluarga Ye, dan saya tidak tertarik dengan posisi pewaris keluarga Ye. Jika kamu khawatir apakah aku akan berkonflik dengan adikku karena hal ini, maka kamu dapat yakin. Saya kembali kali ini. Pertama, untuk memahami pengalaman hidup saya dan memberikan penjelasan, dan kedua, untuk menghadapi ancaman Ye Yunfan. Yang lainnya, aku tidak peduli. Mata Tuan Ye yang awalnya keruh tiba-tiba bersinar terang. Kamu dapat menebaknya? Ye Yan menyilangkan kaki dan duduk kembali di kursi dengan ekspresi samar di wajahnya. Apa yang sulit ditebak? Dengan situasi keluarga Ye saat ini, begitu kamu pergi, Ye Yunlan harus menghadapi tekanan dari Ye Yunfan dan kelompoknya sendirian. Saat itu, jika ada yang menemukan saya, anak haram, dan melakukan sesuatu atas nama saya khawatir situasi yang dia hadapi akan semakin pesimistis. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun, Tuan Ye jelas sudah mengetahui keberadaannya sejak lama, tapi mengapa dia meneleponnya kembali saat ini? Dan sejak Ye Yunfan mengatur agar Mu Yuan dan Huang Tingting menghadapinya di belakang punggungnya, Ye Yan selalu merasa ada yang tidak beres. Tuan Ye sendirian memimpin keluarga Ye menjadi keluarga paling kaya di kota metropolitan internasional seperti Haicheng. Tidak bisakah dia membayangkan bahaya yang akan dia hadapi setelah berita itu keluar? Baru setelah Ye Yan datang ke rumah Ye dan melihat situasi yang dihadapi Ye Yunlan, dia baru dapat menebaknya. Tapi barusan, ketika Tuan Ye bertanya pada dirinya sendiri apakah dia kesal atau tidak, dia jelas sedang menyelidiki. Jika Ye Yan masih tidak memahami hal ini, maka perjuangannya selama lebih dari 20 tahun untuk bertahan hidup sendirian di masyarakat akan sia-sia. Tuan Ye terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum. Meskipun saya tidak sengaja menyembunyikannya dari Anda, tetapi Anda dapat menemukan ada sesuatu yang salah dengan begitu cepat. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda layak menjadi cucu saya? Pak Tua, jangan terlalu narsis. Ye Yan mengernyitkan bibir dan berkata dengan tenang, aku tahu ini tidak ada hubungannya dengan anak siapa aku ini. Tuan Ye mengira dia mengatakan ini karena dia memiliki kebencian di hatinya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak panik sama sekali ketika dia terlihat jelas. Sebaliknya, Dewa Tua itu berkata di tanah. Tapi kamu benar, dan kamu juga tidak benar. Bersambung.